Ntar saya cari namanya Pak Jenama nih ya. Oke. Oke, silakan Pak. Ada. Saya nyarinya biar ditempelin di depan maksudnya. Masih banyak ya yang hadir ya, alhamdulillah. Banyak ini. Banyak yang baru juga, alhamdulillah. Pak hadir, masih hadir. Oh iya, masih dipantau. Dedenya masih semangat itu Bu. Tidurnya malam. Luar biasa, malam ini kita bisa hadir di Zoom meeting ini, dan ini salah satu hal pasti di balik ini semua kita sama Tuhan dikasih kesempatan untuk mengetahui peluang ini gitu. Ini jarang-jarang ketika orang jam segini udah tidur. Pak Arthur ya, salam kenal Pak Arthur. Salam kenal yang jauh di sana meskipun udah malam ya. Masih semangat, masih saya terus pantau Pak. Orang-orang yang terus berkembang saya sangat pantau ya. Dan untuk teman-teman semangat Pak yang siap berkembang, ikut Tukiem juga, semuanya teman-teman yang semangat masih menyimak. Dan untuk teman-teman leader, Pak Michael, Pak Haji Asep, Bu Maharani, Pak Yopi yang begitu menggebu-gebu, Kang Wawan, dan teman-teman semua yang masih semangat, saya pastikan semuanya pasti tahun ini Fun 7 ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Tadi belum acara dibuka, ada yang minta gimana nih tentang kopi enak gitu. Nah, saya malam ini nggak ngisi materi yang aneh-aneh. Kita cerita aja masalah sejarah kopi enak, Pak. Jadi kopi enak ini berawalnya pas soft launchingnya itu, launching kita belum. Rencananya bulan-bulan ini lah habis Lebaran, mudah-mudahan ya kita adakan acara besarnya. Mudah-mudahan habis Lebaran kita udah mulai makin settle untuk adakan acara besar. Kita nanti rencananya kita bakar-bakar domba aja ya, bakar kambing aja, kita di gunung, kita camping aja ya. Gak usah main hotelan, kita camping, ketemu di Insya Allah hadir di pusat kopi ya. Kita ada tempat pegunungan kopi, di situ ada tempat camping. Nanti kita camping sambil lihat indahnya pemandangan kopi di Kabupaten Ciamis. Ya. Siap, hadir. Nah ini hadir. Nah, jadi sejarah kopi ini hadir Pak Unar. Kita urus dulu ya. Jadi ceritanya di Ciamis itu udah ada dari zaman dulunya, udah biasa orang itu transmigrasi, mungkin yang ada di wilayah Kalimantan juga hanya orang Ciamis pasti ada. Jadi memang Ciamis itu pusatnya orang keluar ya. Termasuk Lampung Barat, Bengkulu, Medan. Nah, itu dan semuanya rata-rata nanam kopi. Keahlian orang Ciamis itu di kopi ya. Termasuk Pak Wawan yang udah pernah ke wilayah Ciamis itu di pot ditanamin kopi, Pak, Bu, ya. Nah, jadi di wilayah kami itu dari dulu ada satu kakek-kakek legend ya, itu namanya Abah Ejon. Nah, dia memang dari dulu memang ahli kopi, suka roasting kopi manual, pakai gerabah, itu jual ke warung-warung. Mungkin masih di zaman Belanda ya, jual di warung-warung. Nah, dia punya anaknya ke anaknya lagi, yang sekarang saya pegang itu generasi kelimanya. Generasi kelimanya kita punya 3 orang. Untuk finishing di kopinya itu kita punya 3 orang, dan alhamdulillah itu sangat luar biasa karena tidak semua orang bisa finishing dengan feeling gitu. Biasanya orang ngitungnya dengan mesin. Nah, ini enggak. Nah, gitu. Jadi sesuai tadi Pak Wawan bilang bahwa benar kopi ini memang benar-benar asli. Maksud asli gini. Jadi ketika kita datang, misalkan 1 ton nih, dari petani kita ambil 1 ton, itu dipilihin, yang keres, yang hitam, yang masih muda, itu dipilih, dipisahin. Kita ada pasar khusus, dan yang untuk kopi enak ini kita langsung roasting.
langsung roasting, setelah roasting didinginkan, dikemas ya, dan semuanya dilakukan manual. Nah, yang udah ke pabrik pasti tersenyum-senyum heran ya. Kita kalau pakai mesin biasanya itu untuk roasting 20 menit, 30 menit udah masak. Nah, kita ini masaknya sampai 4 jam ya. Kita masaknya sampai 4 jam. Makanya orang yang udah merasakan kopi enak ini rasanya itu kayak kita disuguhi kakek sama kakek dulu gitu. Rasanya memang unik gitu, lebih ke lari ke kopi zaman dahulu gitu. Memang kami secara roastingnya dan pengemasannya semua manual. Kita menggunakan prinsip dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Kopinya dari masyarakat, dikerjakan oleh masyarakat, bukan mesin roasting besar-besaran pakai mesin modern. Terus oleh masyarakat, untuk masyarakatnya apa? Nanti hasilnya ketika berkembang bisnis ini semuanya dilempar hasilnya ke masyarakat lagi gitu loh. Nah itu salah satu sejarah kopi ini. Dan kepada teman-teman yang udah benar-benar main di leader nih, saya baru mau buka malam ini satu rahasia yang bikin kita mudah sukses di sini. Apa? Si Amit itu semenjak presiden yang sekarang itu kan hutan dibuka semua tuh ya, hutan jati, hutan pinus, hutan karet itu dibuka semua gratis sama pemerintah, monggo yang mau gitu kan. Akhirnya yang dari Lampung, yang dari Medan, yang dari Bengkulu turun semua, banyak yang turun lah, kalau semua mungkin enggak, cuma banyak yang turun akhirnya nanam kopi di wilayah kami. Nah terus kopi ini satu, tanahnya pegunungan Ciamis masih perawan istilahnya, belum terkontaminasi dengan pupuk kimia. Yang kedua, memang kami sudah mulai menerapkan dari sekarang itu banyak organik ya. Kalau secara kimia masih ada, tapi nggak banyak gitu. Kita lebih ke organik dan diprogramkan itu ke teman-teman yang yang satu pasukan yang punya perkebunan yang udah komitmen dengan kopi enak itu mulai pakainya organik terus. Nah makanya yang udah sering minum kopi enak bisa jawab, di ujung kopi enak itu ketika mau habis itu ada candu yang kuat loh. Ada candu yang kuat yang bisa nyeduh lagi, coba aja. Dan itu yang bakal bikin ero banyak loh ya. Ini baru saya buka sekarang ya, tapi ini benar-benar dari tanah yang benar-benar masih murni, terus banyak pakai pupuk organik, akhirnya dirasanya itu ayo saya udah pakai gula, ujungnya itu ada ujungnya gitu loh. Ini udah sekali lagi nih. Nah itu luar biasanya itu, dan ini mungkin baru saya bahas di malam ini, termasuk ke semuanya Pak Mahika juga ya. Saya baru bahas malam ini bahwa di kopi kita itu di ujungnya itu hati-hati, candunya kuat ya, dan itu bikin efeknya nanti banyak. Dan sesuai arahannya perkembangan itu mitra luar biasa, karena produk kita mau dibikin konvensional oke, mau dibikin untuk multi levelnya oke gitu, direct selling oke, jadi semuanya ke semua kalangan masuk ya. Untuk bisnis kalangan menengah ke atas pun kita oke ya. Dan mudah-mudahan inovasi nanti dari perusahaan sebenarnya udah disiapkan, tapi mohon doanya, kami lagi fokus dulu ini bikin pabrik karena stokis baru bermunculan, orang yang siap sukses udah pada muncul, langsung pada jadi stokis. Akhirnya kami untuk karyawan sekarang udah mulai keteteran nih. Akhirnya kemarin udah kontrak bangun, pas Pak Wawan ke rumah itu kita lagi bangun pabrik ya. Jadi saksi hidupnya nih Pak Wawan ya. Perjuangan dari awal kopi enak ini perjalanannya, yang perwakilan besar ke kantor itu Pak Wawan. Itu udah tahu kita lagi bikin, mudah-mudahan ini bisa 2 lantai langsung untuk perkembangan kopi ini ya. Dan satu catatan, perusahaan ini tidak mengambil untung banyak. Silakan orang yang udah biasa hitung-hitungan kayak Pak Arthur gitu kan, pasti tahu lah secara hitungannya ini kopi kok murah banget gitu, kok bisa ngasih bonus sebesar ini, bangkrut enggak gitu. Itu banyak banget di lapangan, banyak banget yang seperti itu. Ini perusahaan pasti bangkrut.
faktanya 1 tahun ini mitra kalau box ya 40.000 box udah lebih. Ya, 40.000 box udah lebih. Kami bertahan dan omset kami terus naik. Ya. Kenapa? Karena rumusnya ada di single akun. Gak usah takut buat teman-teman yang masih main 3HU, 7HU tinggal pasang aja sekeluarga. Ya. Kami menghadang dengan satu akun itu hanya dengan niat supaya bisnis ini panjang. Supaya bisnis ini panjang, tidak masuk sniper yang merusak harga di pasaran. Silakan kalau memang mau main ID tak apa-apa, tapi pakainya pakai yang keluarga. Nah, itu saya pasang satu ID itu sengaja. Ya. Dan ada sebuah bocoran nanti mudah-mudahan untuk RO-nya biar makin jalan kita ada terobosan-terobosan baru, tapi saya nggak bocorkan malam ini, cuman untuk bonus Unilevel dan lain-lainnya kita ada pergeseran bonus jadi lebih gede, ya lebih gede, ya karena RO Luar biasa. cuman yang saya pertanyakan gini, ketika kita udah yakin dengan kopi ini bakal besar, kenapa teman-teman pada belum mau ngambil kesimpulan untuk jadi stokis? Padahal jadi stokis itu salah satu benar loncatan yang luar biasa untuk menekan adrenalin kita untuk sukses loh, ya. Nah, itu. Jadi kita balik lagi sejarah kopi ini kita udah 5 keturunan dan sekarang ada 3 orang yang benar-benar finishing di dapur produksi dan kita lagi latih 3 orang. Ini rencana karena mudah-mudahan secepatnya 3 kantor cabang ini udah disiapkan, orang-orangnya udah siap nih. Untuk ya itu kita udah 3 orang ini berarti 6 orang nanti untuk di kantor 3 untuk di setiap kabupaten rencananya mudah-mudahan doanya kita di setiap kabupaten ada kantor cabang Planet Pan itu untuk perwakilan kantornya untuk perwakilan PT Pan-nya ya. Dan nanti mudah-mudahan bisa bikin pabrik di setiap kabupaten. Amin. Ya, ahli roasting tetap dari dapur produksi PT Pan dan yang mengerjakan adalah UMKM masing-masing seperti sudah dibahas di minggu-minggu kemarin lah. Ya, nanti tinggal apa atau yang pernah hadir di sini. Mungkin itu saja dari saya karena apa ya? Meskipun dibahas terus pun ini sangat-sangat simpel. Sangat-sangat simpel, bisnis ini sangat mudah, sebenarnya sangat mudah. Cuma kadang yang bikin ribet itu kitanya sendiri gitu loh, kitanya sendiri. Ya, kita udah nggak pakai modal, semuanya udah dipersiapkan sama perusahaan, tinggal kitanya balikin mau atau enggak. Nah, dan saya yakin dan saya pastikan dan saya tekankan semua orang yang udah gabung di sini dan yang belum gabung. Ya, mudah-mudahan cepat gabung. Yang udah gabung di sini saya yakin kemampuan jiwanya baru 5% yang dicurahkan di Kopi Enak. Saya yakin. Ya, betul. Saya menggebu-gebu itu paling 5%. Saya yakin. Kemampuan Anda itu masih banyak, teman-teman. Masih banyak. Saya yakin. Ya. Oke lah, kita bandingkan dengan petani. Petani dia bikin apa? Kalau ingin panen padi itu 4 bulan habis-habisan loh, dari mulai kulnya, pupuknya, mengairinya, gitu, menyemprot hamanya, itu luar biasa, kerjanya luar biasa. Nah, kita sementara ini rata-rata masih main Zoom, ya. Kenapa? Ya, itulah pasnya di sini Kopi Enak itu nggak perlu ribet-ribet sebenarnya. Tapi seandainya kita terus meningkatkan kemampuan kita mengefektifkan waktu kita, mengejar targetnya cepat, tepat, akurat, saya pastikan itu percepatannya luar biasa. Nah, makanya saya ke teman-teman, ayo gali lagi potensi-potensi untuk maju mengejar 47-nya. Ya. Amin, siap. Istilahnya gini. Kejar terus. Nah, di sebuah bisnis, apapun itu, meskipun bisnisnya bagus, luar biasa, tapi ketika kita tidak memantaskan diri untuk jadi orang sukses, saya pastikan sukses itu jauh. Ya, maksudnya apa? Jadi kita harus memantaskan diri kita sebagai orang sukses seperti apa sih? Orang yang sukses cara kerjanya seperti apa sih?
lapangan, termasuk kemarin ketemu Ibu Soraya juga ya di sini, dan banyak sahabat-sahabat di sini yang pernah ketemu ngobrol sama saya. Ya di situ saya sering belajar karena saya pun merasa masih sangat kurang untuk ilmunya. Saya selalu belajar ketika ketemu sama orang-orang sukses. Yang saya tanyakan bukan suksesnya, tapi yang saya tanyakan, Bapak sampai sukses ini sengsaranya seperti apa gitu. Jadi saya pelajari sengsaranya dulu nih, perjuangannya dulu seperti apa gitu. Setelah itu baru saya bisa punya jawaban. Oh, berarti dengan cara ini nih jalannya. Nah, di situ ada ilmu pemantasan yang jarang orang ketahui. Nah, caranya gimana? Simpel sebenarnya. Kita lihat kaca, bercermin, udah pantaskah kita jadi orang sukses gitu loh. Pantas. Antas sekali. Pantas belum. Nah, misalkan secara gaya bicara, cara komunikasi, cara menyampaikan, itu kita belum bisa. Ada yang namanya public speaking. Nah, itu public speaking sangat penting ya. Jadi cara komunikasi, kan kadang orang ini, ketika kita mengiklankan sesuatu, itu kadang kita terlalu ngotot bahwa kita produk itu gini. Padahal sebenarnya simpel. Di Kopi Enak tinggal, karena produknya udah bagus, sebenarnya tinggal kita nyari hot button lah, kenyamanan, ajak ngobrol kemana aja gitu loh. Namanya ngopi, ngobrol, ngopi gajian gitu kan. Ajak ngobrol kemana-mana, cari hot buttonnya. Nah, di situ kita mulai masukkan. Kita datang ke teman, ke sahabat, itu sebagai pembawa solusi. Itu intinya sih. Lebih ke pembawa solusi. Kalau produknya udah nggak usah ditanya, menurut saya jarang lah. Saya sering cari kuliner kemana-mana, ngerasain kopi di mana-mana, termasuk sekarang saya posisi lagi di Blitar. Ini di sini ada kopi apa ya namanya? Ada kopi unik juga, tapi rasanya jauh Pak, jauh. Itu kopi tubruk atau apa ya? Pokoknya kopi asli wilayah sini itu jauh ya. Dan saya rasa saya sering banyak sampel juga sekarang ke perusahaan. Kemarin dari Jogja ada, dari Lampung ada, pokoknya banyak yang ngirim lah ya, termasuk salah satunya dari Cilacap kemarin ada ya, sampel-sampel. Dan saya coba di dapur produksi, kami coba roasting, itu rasanya karakternya belum terlalu nendang, nggak kena. Beda sama yang dari tanah yang benar-benar istilahnya tanahnya perawan dan pemupukannya masih organik ya, masih memaksimalkan lebih banyak organiknya gitu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Buat teman-teman yang belum gabung, secepatnya gabung, karena bisnis ini nggak pakai modal. Kepada teman-teman leader, pesan saya secepatnya duplikasikan RO ya, duplikasikan RO, ngopi pribadi. Karena kalau kita terus kejar aktivasi, saya pastikan ketika udah FL7 Anda menyesal kenapa nggak main RO dari awal. Saya pastikan itu ya. Buat teman-teman, duplikasikan untuk pembelanjaan ulangnya RO gitu kan. Nah, itu yang bikin percepatan. Nanti di 1 tahun ke depan Anda bakal baru menyadari gitu kan, inilah pusatnya duit di sini gitu. Sekian dari saya. Kalau ada yang mau didiskusikan, mau bertanya, monggo ya. Tapi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.